Hari-hari terus berganti, menjadi bulan lalu menjadi tahun. Tahun-tahun terlewati dengan berbagai peristiwa di sana-sini. Kerajaan Luwu masih berdiri kokoh, meskipun tanpa adanya seorang pemimpin yang sah. Beberapa kerajaan kecil yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Saori Gading selalu bersiap-siap untuk menyerang ahli Cina sewaktu-waktu. Di kerajaan langit, para dewa hari-harinya selalu dibuat kesal dengan ulah keturunan mereka. Yang satu selalu meminta pertolongan kepada saudara kembarnya di kerajaan langit, sedangkan yang satunya lagi suka berbuat semaunya. Tentu, yang dimaksudkan di sini adalah Saori Gading dan juga Ila Galigo. Ila Galigo sendiri sehari-harinya hanya asik menyabung ayam saja. Bila jenuh, dia menghabiskan waktu dengan para istri-istrinya. Meski begitu, usianya terus bertambah. Tak ayal apabila Saori Gading mulai mendiskusikan wacana pengangkatan Ila Galigo menjadi raja berikutnya di ahli Cina. Iwe Chudek sendiri setuju-setuju saja jika Ila Galigo menjadi pemimpin di ahli Cina. Meskipun kelihatan kurang kompeten karena sehari-harinya dia cuma bersenang-senang saja, namun Iwe Chudek meyakini bahwa kedewasaan Ila Galigo akan muncul tatkala dia diberi amanah untuk memimpin di ahli Cina ini. Iwe Chudek juga berharap agar Ila Galigo mau menyatukan ahli Cina dengan ahli Luwu. Jika hal tersebut dilakukan, maka Luwu akan kembali punya pemimpin, dan tentunya ahli Cina akan menjadi semakin kuat. Saori Gading pun menyetujui usulan tersebut. Bagaimanapun, cepat atau lambat, Ila Galigo tetap akan menjadi pemimpin juga di kemudian hari. Maka, tak ada alasan baginya untuk tidak menyegerakan pergeseran tahta tersebut. Di kerajaan langit, Sang Patotoe nampak menyesali keputusannya untuk tidak terlalu ikut campur dengan urusan manusia. Pasalnya, Ila Galigo sebentar lagi akan menguasai ahli Cina dan juga ahli Luwu. Jika sebelum menjadi raja saja, Ila Galigo sudah teramat egois, bagaimana kalau dia benar-benar menjadi seorang raja? Demikian pikir Sang Patotoe. Alhasil, setelah melalui musyawarah yang panjang, akhirnya Saori Gading beserta para pembesar istana ahli Cina sepakat untuk menjadikan Ila Galigo sebagai raja baru yang mana kekuasaannya akan meliputi ahli Luwu dan juga ahli Cina. Sebuah kekuasaan yang sangat besar dan tak terbantahkan. Bersamaan dengan pelantikan Ila Galigo, terdapat pula pergantian raja di beberapa kerajaan lain. Salah duanya di kerajaan Pajananting dan juga kerajaan Sunrariaja. Raja baru Pujananting adalah seorang perempuan yang bernama We Beriaji. Sedangkan raja baru di Sunrariaja adalah Ilingna Iyo. Sejatinya Ilingna Iyo dan We Beriaji adalah dua bersaudara. Pada suatu hari, Ilingna Iyo mendapat laporan dari salah satu bawahannya bahwa mereka mendapati sebuah kerajaan yang teramat besar yang bernama Kerajaan Cina. Ilingna Iyo kemudian menanyakan siapa raja Cina tersebut dan sehebat apa dia. Maka dijawablah bahwa raja tersebut bernama Ila Galigo, dan dia adalah raja yang berhasil menyatukan ahli Luwu dengan ahli Cina ke dalam satu kemudi kerajaan. Selain itu, dijelaskan juga kalau Ila Galigo adalah anak dari seorang raja Luwu yang bernama Saori Gading. Ketika mendengar nama Saori Gading disebut, seketika Ilingna Iyo terdiam. Emosi meluap-luap dari dalam dirinya. Dia masih ingat betul ulah Saori Gading yang telah membunuh pemimpin sebelumnya kala mereka berperang di tengah laut. Kala itu, Saori Gading berhasil mengalahkan Latu Pugelang tanpa ampun. Latu Pugelang sendiri adalah kakek dari Ilingna Iyo. Maka, tentu dengan emosi yang berkecamuk, maka Ilingna Iyo pun tidak butuh waktu lama. Dia langsung menyuruh pasukannya untuk bersiap dan menyerbu ahli Cina. Dirinya ingin membunuh Saori Gading dan juga Ila Galigo. Dirinya ingin membalaskan dendam kesumat warisan kakeknya. Alhasil, dibentuklah pasukan khusus yang siap berlayar di bawah kepemimpinan Ilingna Iyo. Mereka bersiap untuk berlayar menuju ke ahli Cina. Sayangnya, terdapat beberapa orang pedagang dari ahli Cina yang kala itu sedang berdagang. Mereka pun merasa terancam dan segera memutuskan untuk kembali ke ahli Cina dan melaporkan rencana tersebut kepada Saori Gading. Maka, bocorlah sudah rencana Ilingna Iyo. Dengan cepat, berita tersebut segera disampaikan kepada Ila Galigo. Dan ketika mendengar berita itu, Ila Galigo hanya tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan sampai terbatuk-batuk karena tertawa terlalu keras. Dengarlah kalian semua,
tidak ada yang mampu menandingi kekuatan ahli Cina yang telah menyatu dengan ahli Luwu. Demikian ujar Lagaligo sambil menengguk minumannya. Setelah itu, dia membanting gelas minumannya tadi hingga pecah berkeping-keping, sembari kembali berkata, "Jika ada yang berani menyerang ahli Cina, maka dia akan hancur berkeping-keping seperti gelas ini." Demikian ujar Lagaligo. Setelah itu, dirinya kembali bersenang-senang seperti biasa. Dia tidak khawatir sama sekali dengan ancaman serangan dari Nyilik Naio. Meski begitu, sesaat kemudian, Lagaligo segera terpikirkan sebuah ide brilian. Jika Nyilik Naio hendak menyerang ahli Cina, maka tentu akan lebih baik kalau sebelum mereka menyerang, maka ahli Cina duluan yang menyerang mereka. Alhasil, Lagaligo pun berkonsultasi dengan Saori Gading yang dengan cepat menyetujui hal itu. Lagaligo langsung tersenyum. Dia akhirnya tertarik juga dengan peperangan ini. Alhasil, segala persiapan pun segera dilakukan. Beberapa di antaranya, seperti membuat perahu raksasa yang akan dipakai oleh Lagaligo. Perahu tersebut diambil langsung dari kayu pohon di Gunung Latimojong, yang memang dianggap keramat. Selain itu, Lapanandrang dan Lama Saguni kembali berperan sebagai panglima perang kali ini. Sedangkan Saori Gading tidak ikut berperang dan akan menjaga ahli Cina. Pasukan dari ahli Cina dan ahli Luwu dipisahkan, karena kedua pasukan tersebut punya taktik yang berbeda dalam mengalahkan musuh. Meski begitu, mereka semua tetap akan dalam satu komando, Lapanandrang dan juga Lama Saguni. Dan kedua panglima perang tersebut akan berada di bawah kepemimpinan sang raja, Lagaligo. Singkat cerita, Lagaligo beserta rombongannya pun langsung berlayar untuk memberi ucapan selamat datang, sekaligus selamat tinggal kepada pasukan Nyilik Naio. Tak lupa pula, Lagaligo mendapat sebuah keris pusaka yang dulunya merupakan keris milik Batara Guru. Keris ini tentu menaikkan moral Lagaligo beserta para pasukannya. Maka berlayarlah Lagaligo untuk memerangi Nyilik Naio di kerajaan Sunra Riaja. Selama kepergian Lagaligo, Saori Gading memerintahkan agar seluruh rakyat ahli Luwu dan ahli Cina berhenti beraktivitas dan berdoa mendoakan Lagaligo. Selain itu, mereka juga diminta untuk mengikat kain hitam pada lengannya sebagai simbol duka dan harapan untuk kepulangan Lagaligo. Lagaligo bersama dengan awak kapalnya terus menerjang lautan. Mereka bersiap untuk menyerang kerajaan Sunra Riaja, pimpinan Nyilik Naio. Namun, perjalanan ke sana memang cukup jauh. Butuh waktu berminggu-minggu, bahkan bulanan, untuk sekedar tiba di Sunra Riaja ini. Di tengah perjalanan, tentu kapal mereka kerap kali mendapatkan cobaan berupa badai dan angin kencang. Lagaligo sempat beberapa kali merasa takut dengan hal itu. Beruntung, Lapanandrang dan Lama Saguni selalu ada di sisinya. Keduanya adalah panglima handal yang sudah berpengalaman perihal mengarungi lautan. Sementara itu, pemimpin dari kerajaan tetangga Sunra Riaja yang juga adalah saudara dari Nyilik Naio, yakni Weberiaji, bermimpi bahwa rombongan pelaut dari Tanah Ugi dan Luwu telah tiba di Sunra Riaja. Mimpi tersebut semakin mencekam kala dia mengetahui bahwa yang menjadi pemimpin dari rombongan tersebut adalah Lagaligo. Alhasil, Weberiaji pun terbangun dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Belum juga dia merasa lega kalau ternyata itu cuma mimpi. Dia tiba-tiba mendapat laporan bahwa rombongan kapal dari Tanah Ugi, pimpinan Lagaligo, telah tiba di kerajaan miliknya dan akan berkonsolidasi dengannya perihal rencana mereka untuk menyerang Sunra Riaja. Maka tak heran, Weberiaji semakin merinding mendengar hal itu. Memang boleh senyata ini, demikian pikirnya. Mimpinya semalam langsung terkabul dan menjadi kenyataan saat itu juga. Alhasil, Weberiaji memutuskan untuk berkonsultasi dengan suaminya yang bernama Topalaguna. Topalaguna tanpa pikir panjang langsung menyarankan agar kerajaan Pujananting ini menjadi bawahan dari ahli Luwu saja. Lebih baik menyerah daripada harus berperang, kemudian rugi banyak korban, dan pada akhirnya akan tetap kalah juga. Topalaguna yang memang punya sedikit darah keturunan Ugi tahu betul betapa sangar dan mengerikannya kerajaan ahli Cina ini. Belum lagi dengan ikut sertanya kerajaan ahli Luwu bersama mereka. Dia bahkan berniat untuk menikahkan putrinya dengan Lagaligo sebagai jaminan agar Lagaligo tidak menyerang kerajaan Pujananting ini. Weberiaji awalnya sedikit marah dengan sikap pasrah suaminya itu.
Awalnya dia yakin kalau Ngilik Na Iyo akan mampu memberikan perlawanan sepadan ke pasukan Ilagaligo. Namun, setelah mendengar penjelasan dari suaminya ini, dia pun akhirnya luluh juga. Baiklah kalau begitu, demikian ujarnya pasrah. Alhasil, diutuslah beberapa pengawal untuk menemui rombongan Ilagaligo. Singkat cerita, tawaran dari Punya Nanting tersebut langsung disetujui oleh Ilagaligo. Baginya, menikah lagi bukanlah suatu masalah. Apalagi, dia meyakini bahwa anak perempuan dari kerajaan Punya Nanting itu setara kecantikannya dengan istri-istrinya. Lapanandrang mencoba melarang Ilagaligo karena tujuan mereka datang adalah untuk berperang dan bukan untuk menikahi anak orang. Meski begitu, Lama Saguni mencoba menenangkan Lapanandrang dan mengatakan bahwa ada keuntungan tersendiri dari pernikahan ini. Alhasil, walau dengan sedikit kesal, Lapanandrang pun meminta agar resepsi pernikahan itu diberlangsungkan dengan cepat. Dirinya khawatir jika sampai kerajaan Sundararaja menyadari keberadaan mereka dan kemudian meminta bantuan kepada kerajaan Majapahit untuk menyerang mereka. Tentu ini akan menyulitkannya. Alhasil, pernikahan pun dilangsungkan. Namun, Ilagaligo sadar betul bahwa ini bukan waktunya untuk bersenang-senang. Ilagaligo tidak sempat menghabiskan malam-malam pertamanya dengan istri barunya ini, yang bernama Putri Tompo. Ilagaligo langsung menyuruh pasukannya untuk bergerak. Tujuan mereka hanya satu, menyerang Sundararaja. 7 hari 7 malam mereka menghabiskan waktu untuk sampai di Sundararaja. Setibanya di sana, dengan cepat mereka menyekap para penjaga dermaga dan menginterogasi mereka satu persatu. Tujuannya tentu untuk mengetahui peta kekuatan dari Sundararaja ini. Setelah itu, Lapanandrang pun menyusun siasat. Perahu-perahu besar milik pasukan Ilagaligo memutuskan untuk sedikit menjauh dari dermaga. Mereka tidak ingin diketahui keberadaannya. Meski begitu, mereka bisa dibilang telah mengambil alih dermaga tersebut. Ilagaligo, Lapanandrang, Lama Saguni, Lapamusurang, dan ke-70 pengawal Lagaligo lainnya akan menyamar sebagai kelompok yang ingin menantang Ngilik Na Iyo untuk menyabung ayam. Sementara itu, para pasukan lainnya yang mengintai dermaga dari kejauhan akan dipimpin oleh Lasu Lolipuk dan Lapawenarik. Siasat mereka adalah memancing Ngilik Na Iyo, lalu kemudian menyerang secara tiba-tiba. Alhasil, tibalah Ilagaligo bersama dengan para rombongannya. Mereka menyamar sebagai kelompok penyabung ayam yang hendak menantang Ngilik Na Iyo. Awalnya, raja dari Sundararaja ini menolak ajakan tersebut karena memang dia hendak pergi menyerang Alecina. "Mengapa Tuan ingin menyerang Alecina?" tanya Ilagaligo. "Karena mereka telah membunuh kakekku. Aku ingin menangkap Sauri Gading dan Ilagaligo. Lalu mereka akan kujadikan budak di kerajaanku ini." Demikian ucap Ngilik Na Iyo. "Saya yakin Tuan akan dengan mudah mengalahkan mereka. Maka dari itu, luangkanlah waktu Tuan sejenak untuk menyabung ayam denganku." "Apakah kau pernah ke Alecina?" tanya Ngilik Na Iyo. "Pernah sekali Tuan," jawab Ilagaligo. "Lantas, seperti apa tampang dari Ilagaligo itu?" "Wajahnya persis seperti saya Tuan," balas Ilagaligo. Ngilik Na Iyo sedikit heran dengan jawaban tamunya ini barusan. Namun, dia merasa bisa menggali informasi dari sini. Alhasil, dia pun menyetujui ajakan menyabung ayam tersebut. Dan seperti biasa, ayam Ilagaligo berhasil menangkan pertarungan. Sayangnya, saat sedang asik menyabung, beberapa pengawal Lagaligo malah keceplosan dan berkata, "Ewako Cipagana Ilagaligo Topabotoe." Sebuah istilah yang tentu saja hanya dipakai oleh orang-orang dari Luwu dan juga dari Cina saja. Ngilik Na Iyo menyadari bahwa dirinya sedang dipermainkan. "Kalian semua, tangkap para anjing dari Cina ini," demikian teriak Ngilik Na Iyo. Segera semua pasukan dan penonton langsung menyerbu Ilagaligo. Beruntung, Lapanandrang dengan sigap mengayunkan pedangnya untuk melindungi Ilagaligo. Dan perang pun langsung dimulai seketika kala itu. Peperangan pun pada akhirnya pecah ruah. Lama Saguni dan Lapanandrang menjadi 2 orang prajurit yang paling banyak mengalahkan pasukan milik Ngilik Na Iyo. Lapamusurang beserta pengawal Lagaligo lainnya juga bertarung mati-matian untuk melindungi Ilagaligo. Lapanandrang kemudian maju dan membuka jalan.
Dia dengan lihai mengayunkan pedangnya dan menerobos barisan pasukan Sundara Raja. Lamasaguni berada di bagian belakang untuk memastikan tidak ada anggotanya yang tertinggal. Mereka berusaha untuk melarikan diri ke dermaga. Sesampainya di dermaga, Lapanandrang langsung memerintahkan Lasudolipuk untuk maju menyerang. Inilah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Lapanandrang. Dia ingin bertarung di lautan. Lapanandrang dan Lagaligo menaiki perahu kecil bersama dengan ke-70 pengawalnya, dan Lamasaguni tentunya. Para pasukan milik Naiyo baru-baru saja menaiki perahu mereka, namun segera mereka dikejutkan dengan hujan panah dari pasukan Alelu dan Alicina yang menyerang dari kejauhan. Alhasil, terjadilah peperangan sengit di tengah laut. Laut yang tadinya berwarna biru langit kini berubah menjadi merah pekat. Banyak korban dari kedua belah pihak yang saling berjatuhan. Lagaligo berhasil diamankan menuju ke kapal induk. Memang, Lagaligo tidak direncanakan untuk ikut berperang secara langsung. Dia cukup menjadi sosok pemimpin yang menyemangati pasukannya saja. Namun, di saat perang dirasa sudah berpihak ke pasukan Lagaligo, secara tiba-tiba datanglah pasukan dari kerajaan Malaka yang membantu Sundara Raja. Alhasil, ini membuat Lapanandrang dan Lamasaguni menjadi kesulitan. Korban di pihak Alelu dan Alicina pun terus berjatuhan. Bahkan, Lapawenarik nyaris merenggut nyawa. Beruntung, Lasudolipuk dan Lapamusureng siap menolong rekannya itu. Tidak sampai di situ saja, milik Naiyo ternyata memang sangat serius dengan perang ini. Dia bahkan meminta bantuan dari pasukan gaib kerajaan Pertiwi yang bernama Empising Batu. Sekelompok makhluk laut yang berbadan kecil namun bergerak lincah. Sontak, hal ini menjadikan perang langsung berpihak ke Sundara Raja. Pihak Alelu dan Alicina semakin terkepung. Lagaligo jadi kehabisan akal dan tidak tahu harus berbuat apa. Lapanandrang dengan sigap berpindah-pindah perahu dan maju menyerang lawan seorang diri. Kemampuan Lapanandrang memang bisa disebut sebagai yang terbaik saat ini. Sementara itu, Lamasaguni juga menjadi momok menakutkan bagi pasukan lawan. Lamasaguni benar-benar tak kenal ampun membabat pasukan Sundara Raja. Di satu sisi, Lasudolipuk bergerak menjadi seorang penyembuh. Dengan kemampuan sakti miliknya, dia menyembuhkan satu persatu pasukan Lagaligo yang mengalami luka. Lapawenarik yang sudah terluka parah nampak tidak peduli dengan luka tersebut. Dia tetap maju menerjang pasukan lawan. Lapamusureng beserta ke-70 pengawal Lagaligo bersiap di atas kapal utama untuk melindungi tuannya dari serangan musuh. Dikarenakan perang terus-menerus berkelanjutan, dan jika dibiarkan mereka bisa kalah, maka Lapanandrang memutuskan untuk berdoa kepada Sang Patetoe. Dia duduk bersila di atas sebuah kapal dan berdoa, "Wahai seluruh dewata di kerajaan langit dan pertiwi, jika tindakan kami menyerang Sundara Raja ini adalah salah, maka renggutlah nyawaku saat ini juga. Namun, jika apa yang kami lakukan ini benar, maka kami meminta bantuan darimu." Demikian doa Lapanandrang. Lapanandrang bahkan sampai meneteskan air mata kala itu. Lagaligo di dalam kamarnya hanya bisa ikut menangis. Perang ini jauh dari ekspektasinya. Dia awalnya mengira kalau pasukannya akan menang dengan mudah. Namun, di luar dugaan, kehadiran kerajaan Malaka dan juga pasukan gaib dari Pertiwi membuat pasukannya kini berada di ambang kekalahan. Beruntung, doa Lapanandrang ini didengar langsung oleh Wetendri Abang di Kerajaan Langit. Wetendri Abang yang tidak tega menyaksikan sepupunya sampai meneteskan air mata pun segera meminta suaminya, yakni Rambang Rilangi, untuk turun ke bumi dan membantu pasukan Lagaligo. Rambang Rilangi awalnya menolak dan tidak mau mencampuri urusan manusia di bumi. Namun berkat ancaman cerai yang dilayangkan oleh Wetendri Abang, maka terpaksa Rambang Rilangi pun langsung turun ke bumi. Di bumi, dia langsung menemui Lagaligo yang nampaknya tidak bisa melihat sosok Rambang Rilangi ini. Lagaligo hanya mampu mendengar suaranya saja. Meski begitu, Lagaligo tahu bahwa yang dia dengar saat ini adalah suara seorang dewa dari kerajaan langit. "Aku adalah Rambang Rilangi, suami dari saudara kembar ayahmu, Wetendri Abang," demikian ucapnya. "Aku akan memberikanmu sebuah cincin. Jika cincin ini kamu pakai, maka akan turun hujan yang airnya akan membuat musuhmu jadi gatal-gatal. Jangan khawatir, pasukanmu tidak akan ikut gatal. Malah sebaliknya, semua pasukanmu yang telah mati tapi belum tercebur ke laut akan bangkit dan hidup kembali." Demikian penjelasan Rambang Rilangi. Setelah itu, dia pun kembali ke kerajaan langit. Cincin tersebut langsung diambil oleh Lagaligo.
Dengan bermodalkan cincin tersebut, Lagaligo keluar dari kamarnya. Dia menjelaskan ke Lapanandrang kalau doanya sudah dikabulkan. Maka, Lapanandrang pun mengizinkan Lagaligo untuk ikut berperang. Lagaligo nampak gagah dengan pakaian kebesarannya. Di sekelilingnya nampak Lapamusurang dan kawan-kawannya siap mengawal Lagaligo. Namun, belum juga Lagaligo memakai cincin tersebut, tiba-tiba hujan pun turun dan membuat pasukannya gatal-gatal. Lagaligo jelas kaget bukan main. Ada apa gerangan? Rupanya, milik Naiyo telah mendapatkan kekuatan yang sama dengan Lagaligo. Hujan tersebut adalah ulahnya. Bedanya, jika Lagaligo dibantu oleh kerajaan langit, milik Naiyo justru dibantu oleh kerajaan Pertiwi yang ada di bawah laut. Peperangan pun berlangsung semakin sengit. Namun siapa sangka, cincin pemberian Ramang Rilangi ini juga bisa berguna sebagai senjata. Lagaligo langsung menggunakan cincin tersebut dan membantai setiap pasukan yang mendekatinya. Lagaligo bersama dengan ke-70 pengawalnya maju menerjang perang dengan satu misi, yakni menangkap milik Naiyo. Lapanandrang menjadi komandan penuh. Dia bertarung sekaligus terus meneriakkan kata-kata penyemangat untuk para pasukannya. Lapawenarik yang lagi-lagi hampir terbunuh langsung bangkit seketika. Entah sudah berapa kali dia hampir mati di perang itu, namun lagi-lagi tekad kuatnya berhasil membuatnya selamat dari kematian. Lasulolipuk bertindak sebagai dukun yang terus mengobati luka para rekan-rekan seperjuangannya. Sedangkan Lamasaguni maju seorang diri dan duel dengan pemimpin dari pasukan Malaka. Lagaligo yang tidak terhentikan pun akhirnya berhasil mencapai milik Naiyo yang nampak lengah. Alhasil, dengan satu kali hantaman, milik Naiyo jatuh tersungkur. Lapamusurang dan kawan-kawan langsung menghajar setiap pengawal milik Naiyo, sehingga Lagaligo duel 1 lawan 1 dengan milik Naiyo. Keduanya beradu badik dengan sangat seru. Banyak yang tidak menyangka kalau skill badik Lagaligo telah meningkat sejauh ini. Ditambah lagi, dengan cincin tersebut, maka tak perlu waktu lama bagi Lagaligo untuk menjatuhkan milik Naiyo. Lagaligo pun berhasil mengalahkan milik Naiyo. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan juga membawa milik Naiyo ke perahu miliknya. Meski begitu, perang masih terus berkecamuk. Pasukan Malaka dan para pasukan gaib Pertiwi nampak tidak peduli dengan ditangkapnya milik Naiyo. Menyerah bukanlah sebuah pilihan. Demikian teriak seorang jenderal pasukan Sunra Riaja. Dan perang pun masih terus berlanjut. Meskipun kini Ale Luwu dan Ale Cina sudah sedikit mendominasi. Peperangan masih terus berlanjut. Namun kini pasukan dari Tanah Ugi nampak sudah semakin mendominasi. Sekalipun para pasukan Sunraria aja bersikeras ingin melawan, namun dengan tangkapnya milik Naiyo, tak ayal membuat mental mereka kian melemah hingga pada akhirnya mereka pun takluk juga. Sunraria aja yang bekerja sama dengan Malaka dan kelompok gaib dari Pertiwi pun takluk di hadapan Lagaligo beserta pasukannya. Namun apakah Lagaligo puas dengan kemenangan ini? Nyatanya tidak. Pasukan Lagaligo malah semakin menjadi-jadi dan menghajar warga biasa yang ada di sana. Warga yang bahkan tidak tahu apa-apa dan tidak ikut terlibat soal perang. Mereka semua menjadi korban dari pasukan Lagaligo yang mengamuk tanpa ampun. Pasukan Lagaligo melakukan penjarahan di sana-sini. Mereka juga ikut menghancurkan rumah dan barang-barang milik warga setempat. Padahal musuh mereka hanyalah kelompok pasukan milik Naiyo yang sudah mereka kalahkan sejak tadi. Alhasil, sang Patetoe di Kerajaan Langit kembali mengecam aksi Lagaligo ini. Ruma dan Rukeleng yang juga ikut menyaksikan kekejaman itu bahkan sampai menangis. Mereka tak menyangka manusia bisa berbuat sejauh itu. Beruntung, Lapanandrang cukup cepat menyadari keganjalan ini. Dia pun langsung memerintahkan para pasukannya untuk berhenti menjara dan menyiksa warga lokal. Setelah itu, Lapanandrang menemani Lagaligo bersama dengan ke-70 pengawalnya untuk memasuki istana milik Naiyo. Di dalam istana tersebut nampak istri milik Naiyo yang bernama We Lompabare. Dia menangis terseduh-seduh meratapi kekalahan suaminya. Lapamusurang hendak menenangkan wanita itu, namun buru-buru Lagaligo melarangnya. Lagaligo tidak peduli dengan istri dari lawannya ini. Fokusnya saat ini adalah menjarah harta rampasan perang sebanyak mungkin. Alhasil,
istri milik Naio ini bersama dengan semua harta rampasan perang dibawa menuju ke kapal Lagaligo. Bersama mereka ikut pula milik Naio yang nantinya akan dijadikan tukang sapu galangan sabung ayam milik Lagaligo. Lapanandrang awalnya menyarankan agar mengeksekusi saja milik Naio ini. Namun Lagaligo menolak hal tersebut. Nampaknya dia masih belum puas mempermalukan milik Naio. Lagaligo kemudian teringat dengan istri barunya di Punyananting. Dia teringat kalau belum sempat memadu kasih dengannya. Alhasil, Lagaligo menunjuk seorang bangsawan Sundaria aja untuk menggantikan posisi milik Naio sebagai raja. Dengan catatan, bangsawan ini harus tunduk kepada pasukan Lagaligo. Setelah itu, Lagaligo dan pasukannya langsung berangkat menuju ke kerajaan Punyananting. Setibanya di kerajaan Punyananting, Lagaligo tidak langsung turun dari kapalnya. Dia memaksa agar pihak Punyananting melaksanakan pesta besar-besaran untuk menyambutnya. Tentu saja, Weberyaji selaku Ratu Punyananting menolak hal ini. Biar bagaimanapun milik Naio adalah saudaranya. Mengapa dia harus menyambut kedatangan orang yang telah mempecundangi saudaranya? Meski begitu, Topalaguna mencoba menasihati istrinya ini. Jika dia tidak menuruti kemauan Lagaligo, maka akan mampuslah juga kerajaan Punyananting. Lagi pula, Lagaligo saat ini juga telah berstatus sebagai menantunya, setelah mereka dengan sukarela menikahkan Lagaligo dengan Putri Tompo. Alhasil, walau dengan berat hati, akhirnya Weberyaji mau juga untuk menuruti kemauan Lagaligo. Sesampainya di istana, Lagaligo mendapati kursi pelaminan sedang kosong. Spontan, dia pun langsung marah dan mencari di mana istri barunya. Alhasil, Putri Tompo ini pun datang, walau dengan sedikit perasaan sedih. Dia merasa keberadaannya tidak lebih hanya sebagai alat jaminan agar Lagaligo tidak menyatakan perang dengan kerajaannya. Putri Tompo pun hanya bisa pasrah dengan situasi yang dihadapinya saat ini. Melihat kecantikan Putri Tompo, para pasukan Lagaligo banyak yang memberikan komentar. Lapanandrang menganggap kecantikan Putri Tompo ini setara dengan Iwe Cudaik sewaktu masih muda. Lapamusurang mengatakan kecantikannya tidak dapat disandingkan dengan istri-istri Lagaligo sebelumnya. Sedangkan Lagaligo juga terpesona dengan kecantikan Putri Tompo ini. Meskipun Lagaligo menganggap kalau kecantikannya ini masih belum mengalahkan kecantikan milik We Tendri Engka. Lagaligo mencoba mengajak ngobrol istri barunya ini. Namun nampaknya Putri Tompo tidak mau bicara. Entah karena dia malu atau justru ketakutan. Alhasil, Lagaligo pun mengambil jalan pintas. Iya, dia membopong istrinya tersebut masuk ke dalam kamarnya. Dan keduanya pun langsung mengakrabkan diri dalam ruangan tersebut. Keduanya berpelukan dan memadu kasih satu sama lain. Lagaligo menghabiskan 3 bulan tanpa keluar dari kamarnya. Sehari-harinya, dia habiskan bersama dengan Putri Tompo. Tentu, Lapanandrang dan yang lainnya jadi bosan dengan hal ini. Alhasil, disuruhlah Lasulolipu untuk mengajak Lagaligo kembali ke Alecina. Namun Lagaligo malah meminta waktu tambahan 1 bulan lagi. Lapanandrang hanya tertawa mendengar hal itu. Sebulan kemudian, Lasulolipu kembali mengajak Lagaligo untuk pulang ke Alecina. Namun Lagaligo malah bilang kalau sebaiknya mereka menunggu sebulan lagi. Mendengar hal itu, Lapanandrang hanya tersenyum. Dia memaklumi keinginan Lagaligo. Di bulan berikutnya, Lagaligo justru mengatakan kalau sebaiknya menetap selama setahun saja di Punyananting ini. Oke, kali ini sudah cukup. Lapanandrang pun sudah cukup jengkel dengan hal ini. Maka dia sendirilah yang menemui Lagaligo dan memintanya untuk segera pulang. Lagaligo sebenarnya mau saja kembali ke Alecina, asalkan Putri Tompo ikut bersama dengannya. Hanya saja, memang istri Lagaligo sudah sangat kebanyakan. Ditambah Lagaligo sudah berjanji tidak akan menikah lagi kepada istri-istrinya. Maka tentu Lagaligo tidak berani membawa seorang istri baru ke Alecina. Alhasil Lapanandrang hendak pergi meninggalkan Lagaligo sendirian. Namun Lagaligo keburu menjelaskan bahwa Putri Tompo saat ini sedang hamil. Lapanandrang pun jadi semakin bingung. Putri Tompo sendiri mau-mau saja dibawa ke Alecina karena nampaknya dia sudah jatuh cinta kepada Lagaligo. Hanya saja jika dibawa ke Alecina, maka akan terjadi peperangan antara para istri Lagaligo dan yang lainnya. Beruntung Lagaligo berhasil menipu Putri Tompo ini. Dia mengatakan bahwa ada pemali dari nenek buyutnya
yakni Batara Guru, yang mengatakan bahwa tidak boleh membawa seorang wanita yang sedang hamil berlayar. Lagaligo berjanji dia hanya akan mampir sebentar di Alecina untuk pamit kepada ayah ibunya. Setelah itu, dia akan langsung kembali ke Pujananting. Meskipun sedikit menangis, namun akhirnya Putri Tompo setuju juga dengan hal ini. Lagaligo pun segera berpamitan kepada We Beryaji. We Beryaji bersyukur akhirnya si Lagaligo ini mau pergi juga. Semoga dia tidak pernah kembali lagi, demikian batinnya. We Beryaji juga sempat meminta agar Ngilik na iyo dilepaskan saja. Namun, Lapanandrang tidak menyetujui hal itu. Ngilik na iyo sudah dipersiapkan untuk menjadi tukang sapu galangan sabung ayam. Demikian ujarnya. Sebelum berangkat, Lagaligo sempat berpesan, jika anaknya lahir nanti dan dia belum tiba di Pujananting, maka hendaklah anak tersebut diberi nama Lama Pangandro, yang bergelar Toma Parumpa. Arti dari nama itu adalah orang yang suka berperang. Demikian pesan Lagaligo. Alhasil, berangkatlah Lagaligo untuk kembali ke Alecina. Lagaligo melambaikan tangannya kepada sang istri tercinta di kerajaan Pujananting. Dia yang awalnya mau pergi berperang, tahu-tahu pulang sudah punya istri baru, dan istrinya itu sudah hamil pula. Demikian batin Lapamusureng. Dia tidak habis pikir dengan perilaku tuannya ini. Meski begitu, satu hal yang pasti, misi berhasil diselesaikan. Lapamusureng pun tersenyum tipis sambil menatap lautan. Dia juga rindu dengan kampung halamannya di Alecina. Semenjak rombongannya berlayar ke Alecina, Lagaligo nampak selalu lesu dan kelihatan pucat. Dia seharian hanya berbaring di atas kasurnya. Saat dia sedang tidur, dia selalu memimpikan Putri Tompo di kerajaan Pujananting. Nampaknya dia benar-benar dilanda rindu yang cukup parah. Namun mau bagaimana lagi, Sauri Gading dan yang lainnya telah menantikan kepulangannya. Tak ayal, 1 bulan pun berlalu, dan rombongan Lagaligo akhirnya tiba juga di Alecina. Tentu, mereka disambut dengan meriah. Nampak Sauri Gading segera menanyakan, di mana Lagaligo? Lapanandrang hanya menjawab bahwa Lagaligo sedang sakit di dalam kamarnya. Tak lupa, Lapanandrang menjelaskan peristiwa apa saja yang mereka alami selama pergi. Mulai dari pernikahan Lagaligo, peperangan yang terjadi, datangnya bantuan dari Rambang Rilangi, kemenangan atas Sundraria Aja, hingga istri baru Lagaligo yang tengah mengandung anaknya. Sauri Gading dan yang lainnya hanya bisa menggeleng-geleng kepala mendengar hal itu. Dia tidak menyangka Lagaligo akan menikah lagi di Pujananting. Sauri Gading pun menemui Lagaligo yang nampak lemah dan lesu. Sauri Gading mencoba membujuknya agar turun dari atas kapal dan menemui ibu dan saudari-saudarinya. Namun Lagaligo nampak benar-benar tidak bersemangat. Tatapannya kelihatan kosong. Wajahnya pucat pasi. Badannya pun nampak sangat kurus. Sauri Gading pun seketika langsung menyadari bahwa Lagaligo sejatinya sedang terkena ilmu hitam. Nampaknya ilmu hitam ini berasal dari Putri Tompo di kerajaan Pujananting. Maka segera Sauri Gading membaca mantra-mantra dan meniupkan mantra tersebut kepada Lagaligo. Lagaligo langsung tersontak kaget. Kesadarannya pun akhirnya kembali seutuhnya. Di mana aku? Mengapa ayahanda ada di sini? Demikian tanya Lagaligo. Bangunlah nak, kau telah sampai di Alecina, balas Sauri Gading. Setelah itu, Sauri Gading dihadapkan pada Ngilik na iyo beserta istrinya. Nampak istri Ngilik na iyo, yakni We Lompabare ini, menangis dengan sangat keras. Dia menuntut agar segera diakhiri saja hidupnya. Tak lupa, dia sedikit menyinggung kesombongan Aleluwu dan Alecina, yang bukannya mengeksekusi suaminya, tapi malah menyiksanya seperti ini. Selama pelayaran, memang Ngilik na iyo selalu dalam kondisi terikat di tiang kapal, membuatnya harus menderita kepanasan di siang hari dan kedinginan di malam hari. Hujan dan badai pun menerpa dirinya, tanpa ada satupun yang peduli dengannya. Namun, Sauri Gading tidak peduli akan hal itu. Dia tetap hendak mengeksekusi suami istri ini. Namun segera Iwe Chudaik melarangnya. Iwe Chudaik sambil menangis menyuruh Sauri Gading untuk setidaknya mengampuni We Lompabare
beserta para wanita yang ikut bersamanya. Saori Gading menghela napas dan akhirnya menyetujui hal itu. Baiklah, aku akan mengikuti apa kata permaisuriku. Lompa Bare, kalian akan kulepaskan dan akan kubiarkan kalian tinggal di istana yang ada di Takalala bersama dengan para wanita lainnya. Meski begitu, milik Naiyo tetap akan mendapatkan eksekusinya. Demikian ujar Saori Gading. Saori Gading kemudian mengatakan hukuman apa yang akan didapatkan oleh milik Naiyo, di mana hukuman ini sangat-sangat mengerikan. Saya tidak akan menjelaskan seperti apa hukuman tersebut karena itu terlalu susah untuk dijelaskan. Satu hal yang pasti, milik Naiyo dieksekusi tidak dengan cara yang biasa. Lompa Bare hanya bisa menangis terseduh-seduh. Dia tentu sangat sedih dengan hukuman yang menimpa suaminya ini. Milik Naiyo hanya terdiam, tatapannya kosong, seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan hidup baginya. Keesokan harinya, milik Naiyo pun dieksekusi di hadapan para pembesar istana lainnya. Adalah Lagaligo dan Saori Gading yang mengeksekusinya secara langsung. Bukan eksekusi biasa, milik Naiyo harus menderita dengan sangat. Harga dirinya sebagai seorang raja hancur seketika. Tubuh yang tiap hari dilatihnya seketika menjadi sesuatu yang tidak ada harganya. Air mata milik Naiyo terus mengalir tanpa henti. Teriakannya membuat siapapun yang mendengarnya akan meringis pilu. Bahkan, Ruma dan Rukel yang di Kerajaan Langit pun menangis heboh menyaksikan hal ini. Ini sudah sangat melampaui batas kemanusiaan. Menyaksikan peristiwa itu, baik Ruma dan Rukeleng sepakat untuk menemui sang Patotoe. Mereka akan meminta agar pintu langit ditutup rapat-rapat. Agar ke depannya, Saori Gading dan Lagaligo tidak punya kuasa lagi untuk meminta bantuan kepada penghuni Kerajaan Langit. Biar bagaimanapun, kemenangan Lagaligo beserta pasukannya tak lepas dari bantuan dari Kerajaan Langit. Jika terus dibiarkan seperti ini, Lagaligo akan menjadi semakin sombong dan juga akan makin bergantung kepada Kerajaan Langit. Milik Naiyo pada akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan sebuah cara yang sangat tidak manusiawi. Lagaligo yang menyaksikan hal itu nampak tidak bergeming sama sekali. Tidak terlihat sedikit pun rasa kasihan dalam raut wajahnya. Beginilah akibatnya kalau berani menentang Ale Luwu dan Ale Cina. Beginilah akibatnya kalau berani melawan Saori Gading dan diriku yang adalah keturunan sang dewata Patotoe. Demikian batin Lagaligo sambil menatap jasad milik Naiyo. Oke, mari kita berpindah sejenak ke kerajaan Pujananting. Karena Putri Tompo ini telah memasuki bulan ke-9 kehamilannya. Setiap hari, dia selalu mendatangi lautan, berharap kalau saja suaminya, Lagaligo, akan datang menemuinya. Namun, memang namanya laki-laki. Dia hanya pandai berjanji, namun sulit untuk menepati. Beryaji yang khawatir dengan kondisi putrinya ini pun memberikan nasihat bahwa Lagaligo mungkin tidak akan kembali lagi. Biarlah dia pergi, ikhlaskan saja dia. Sebagai gantinya, rawatlah anak ini yang kelak akan menjadi putra mahkota di Pujananting, di Ale Cina, bahkan di Ale Luwu. Ya, Beryaji tidak main-main dengan ucapannya. Baginya, anak yang dikandung oleh Putri Tompo ini akan menjadi harapan masa depan bagi kerajaan Pujananting. Bayi yang masih merupakan keturunan dari sang Patotoe. Bayi yang akan menjadi pewaris dari 3 kerajaan besar sekaligus. Dan pada akhirnya, Lagaligo benar-benar tidak datang. Putri Tompo meyakini kalau Lagaligo sudah nyaman dengan istri-istrinya di Ale Cina dan sudah benar-benar melupakannya. Singkat kisah, Putri Tompo pun melahirkan juga. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang sesuai dengan pesan Lagaligo diberi nama Lama Pangandro. Kelahirannya disambut dengan penuh sukacita oleh rakyat Pujananting. Lama Pangandro akan menjadi putra mahkota di Pujananting. Tidak hanya itu, sebenarnya Lama Pangandro adalah anak pertama dari Lagaligo, dikarenakan istri-istri Lagaligo lainnya belum ada yang mempunyai anak. Maka besar harapan Beryaji agar suatu saat nanti Lama Pangandro bisa mengunjungi Ale Cina dan mengambil alih tahta Ale Cina tersebut, sekaligus juga mengambil alih tombak kekuasaan Ale Luwu. Karena biar bagaimanapun, Lama Pangandro secara garis keturunan adalah orang yang berhak dengan hal itu.